sebenarnya nggak berharap sampai sejauh itu sih, cuman karena Nuka tahu selisih polling SMS-nya, jadi kayak Nuka, ih dikit lagi gitu. Karena waktu itu kalau saya selisihnya itu cuma 0,01% polling SMS-nya itu kayak Memutuskan aku akan jadi penyanyi itu kapan? Mulai yakin untuk terjun di dunia musik? waktu tahun 2014 sih, itu berarti kelas berapa ya? Kelas 6 kayaknya. Yang waktu ikut pertama pencarian bakat itu. Karena kan juga waktu di situ Nuka ketemu teman-teman dari luar daerah tuh. Terus habis itu pada cerita-cerita, terus pada kayak sharing pengalamannya gitu. Terus waktu dengar tuh kayak, oh ternyata dunia musik itu menarik gitu untuk digali, dan ada banyak lagi yang belum Nuka tahu gitu. Jadi kayak tertarik dari situ. Tapi apa sih yang buat Nuka yakin dan kemudian memutuskan untuk terjun di dunia musik? Karena apa ya, kayak mungkin efek sering lihat konser deh, walaupun di YouTube ya. Maksudnya kan Nuka belum pernah yang di depan mata gitu konser. Jadi kayak di YouTube Nuka kadang suka lihat konser Coldplay, itu kan heboh banget tuh, Coldplay, Colorful, terus Shawn Mendes, terus kayak Rizky Febian yang bener-bener dia gigsnya tuh festival orang banyak gitu. Terus kayaknya waktu di atas panggung tuh kayak seru aja gitu buat nyanyi, buat nari, Evan gitu-gitu. Mungkin dari situ awalnya. Oke. Tapi siapa sih penyanyi yang mungkin jadi panutannya Nuka atau yang banyak memberi inspirasi buat Nuka? Yang pertama banget itu Tulus, karena waktu tahun 2016 itu Nuka di-coach sama Coach Tulus. Jadi kayak Nuka dapat banyak banget pelajaran dari Coach Tulus. Habis itu mungkin kalau band itu Noah. Terus kalau di luar negeri itu ada Shawn Mendes dan Ed Sheeran juga, sama Coldplay juga. Oke. Wow. Berarti sampai sekarang masih dengerin banget lagu mereka ya? Masih. Bahkan didengar berulang-ulang. Oke. Tadi kan kita ngobrolin, tadi Nuka sempat singgung kalau beberapa kali ikut ajang pencarian bakat. Terus-terusan ikut, itu tuh semangatnya dari mana sih? Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh ini udah pernah coba, yang ini aku coba lagi nggak ya gitu? Itu pernah nggak kayak ngerasa, aduh aku bisa nggak ya gitu? Awalnya itu setiap ikut tuh kayak bilangnya pengen nyoba sih. Jadi nggak yang ada ngebet banget pengen menang gitu, nggak. Jadi kayak Nuka ikut tuh pengen dapet pengalaman satu, terus pengen tahu maksudnya kayak gimana sih dunia musik gitu, kayak bisa pengen buka lebih lebar lah gitu pintu ke dunia musik gitu. Jadi awalnya situ kayak dari pertama IMB, habis itu The Voice Kids, habis itu yang sekarang Idolnya, apalagi yang Idol ini kan udah mulai dewasa lah gitu. Jadi lebih banyak ketemu orang, terus lebih banyak tahu gimana caranya menghadapi orang gitu. Jadi kayak pembahasannya benar-benar lebih luas gitu. Tapi nggak pernah yang tujuannya sampai aku harus menang terus tapi mungkin nggak tercapai, itu nggak pernah yang sampai kecewa dan jadi putus asa gitu ya? Kalau hampir menang sih pernah, tapi kalau sampai kecewa sih nggak. Jadi yang waktu The Voice Kids itu kan Nuka juara 2 ya, itu sebenarnya nggak berharap sampai sejauh itu sih, cuman karena Nuka tahu selisih polling SMS-nya, jadi kayak Nuka dikit lagi gitu. Karena waktu itu kalau saya selisihnya itu cuma 0,01% polling SMS-nya, itu kayak dikit lagi, tapi nggak apa-apa. Greget ya rasanya? Kayak greget, kayak dikit lagi sih. Itu pun fun fact-nya adalah kan Nuka belum pernah keluar negeri sama sekali. Okay. Nah waktu ikut lomba nyanyi itu tuh Nuka dapat hadiah itu liburan ke Singapura kan. Harusnya seneng dong, tapi karena saking gregetnya Nuka kayak nggak kepikiran gitu, kayak biasa aja malah gitu, saking gregetnya gitu. Tapi tetap pergi kan? Tapi tetap pergi. Saya dong nggak tetap pergi dong. Oke. Berarti itu semuanya jadi pengalaman yang akhirnya mengantarkan Nuka punya lagu sendiri sekarang ya? Bener banget.
buat Nuka, pelajaran apa sih yang paling banyak diambil dari ajang-ajang pencarian bakat yang udah pernah Nuka ikutin? Pelajaran yang paling penting sih kalau menurut Nuka itu harus tetap jadi diri sendiri sih, karena gimana pun juga kan ajang itu kan tempat dimana kita memperkenalkan diri kita ke orang lebih banyak, jadi juga nggak bisa fake. Maksudnya kalau misalkan emang dibuat-buat juga nanti susahnya di kita sendiri belakangan gitu. Itu terus juga harus perbanyak referensi lagu, karena kalau misalkan ditanya nanti kayak lagu ini mau di-arrangement gimana gitu, kan kadang suka ditanya gitu. Nah itu biar bisa eksplorasi, karena itu juga ada nilai plusnya di situ. Terus juga berteman sih, harus berteman sama semuanya juga, karena kan support dari orang terdekat itu, walaupun kan kalau lomba-lomba gitu kan nggak ada keluarga, jadi support sama dari orang-orang atau teman-teman terdekat itu sangat amat penting. Berapa lama lagi ku harus menunggu waktu itu datang padaku? Sudah sekian lama ku menanti-nanti, tapi tak kunjung nyata harapanku. Berdua bersamamu, bisa dekat denganmu. Akankah semuanya tak, ku hanya bisa berdoa. Ingin ku bertemu, duhai kekasihku. Selama ini ku kagumi bercanda bersamamu, menatap wajahmu, hanya satu pintaku bisa memilikimu.